Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas kelima TPM tentang video pembelajaran. Materi yang akan kami bahas yaitu statistika SMP kelas 8. Di mana tujuan pembelajaran yang kita ambil yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi, data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika SMP kelas 8. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini dengan seksama. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Yang kedua adalah pengertian data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Selanjutnya macam-macam data. Yang pertama data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Contohnya adalah data-data nilai ujian. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau bukan angka. Contohnya adalah data tentang hobi seseorang. Yang ketiga adalah pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek pengamatan. Yang keempat adalah pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama tabel. Seperti yang teman-teman lihat tabel di samping, di sana merupakan contoh data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 9 suatu SMP. Yang kedua adalah diagram garis. Seperti yang teman-teman lihat gambar di samping, di mana garis yang mendatar menunjukkan nilai ulangan matematika dan garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Yang ketiga adalah diagram garis, di mana teman-teman dapat melihat contoh dari grafik diagram garis. Selanjutnya diagram lingkaran. Dapat teman-teman lihat gambar di samping, di sana merupakan jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah 5 plus 15 plus 20 plus 10 plus 10 plus 5 sama dengan 60 siswa. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai nilai rata-rata ya. Jadi apa saja rumusnya? Jadi rumus rata-rata itu yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sama dengan Xn-nya dibagi dengan banyak datanya. Kemudian atau bisa kita sebut dengan X bar sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1 dikali XI-nya per banyak datanya yaitu N. Jadi keterangannya di sini yaitu X bar yaitu nilai rata-ratanya. Kemudian N itu banyak datanya. Kemudian XI itu yaitu nilai data ke I-nya. Jadi ukuran pemusatan data untuk data berkelompok yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dikali dengan FI kemudian dikali dengan XI-nya dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dikali dengan FI. Jadi keterangannya di sini yaitu X barnya yaitu nilai rata-rata yang kita cari, kemudian K-nya yaitu banyak kelas intervalnya, kemudian XI-nya yaitu titik tengah kelas interval ke I, kemudian FI-nya yaitu frekuensi kelas interval ke I. Apa saja materi selanjutnya yaitu mengenai modus. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi yang paling besar. Apa saja rumusnya? Jadi untuk rumusnya itu MO kita sebut dengan modus sama dengan TB
ditambah dengan dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Itu keterangannya di sini, yaitu TB-nya yaitu batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, kemudian D1-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yaitu dengan D2-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, sedangkan P itu adalah panjang kelas intervalnya. Selanjutnya yaitu median, kita sebut dengan ME dan kuartil. Apakah median itu? Jadi median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi setelah data itu diurutkan, baru kita cari mediannya dan kuartilnya gitu. Jadi untuk data tunggalnya yaitu data ganjil, ME sama dengan XN plus 1 per 2. Kemudian data genapnya yaitu ME sama dengan XN per 2 ditambah XN plus XN per 2 ditambah 1 per 2. Itu untuk data tunggalnya. Kemudian untuk data berkelompoknya, rumusnya yaitu letak ME sama dengan N per 2 atau banyaknya data per 2. Kemudian ME sama dengan TB ditambah dengan N per 2 min FK per FM dikali dengan P. Nah, bisa kita lihat ada contohnya di samping. Jadi mengenai kuartil yaitu kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 3 bagian, yaitu Q1-nya sebagai kuartil pertama atau kuartil yang paling bawah, kemudian Q2-nya yaitu kuartil kedua atau sama dengan mediannya, kemudian Q3-nya yaitu kuartil ketiga atau kuartil yang atas. Di sini sudah ada contohnya, bisa diperhatikan dan dipahami. Sebagai contoh, misal kita punya data tinggi badan dari 7 atlet renang, yaitu 170, 184, 165, 175, 170, 180, dan 165. Tentukan min, modus, dan median. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N, di mana nilai sigma XI I sama dengan 1 sampai N itu atau jumlah datanya itu 1211 dengan banyak data yaitu N sama dengan 7. Maka X bar sama dengan 1211 dibagi dengan 7. Rata-ratanya adalah 173. Yang kedua, menentukan median. Nah, di mana jumlah banyak datanya tadi kan ada 7. Nah, itu termasuk ke dalam data ganjil. Maka kita akan menggunakan rumus median XN plus 1 per 2. Jadi X7 ditambah 1 per 2 sama dengan X8 per 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana nilai X4 atau nilai keempat dari data yang sudah diurutkan tersebut yaitu 170. Yang ketiga, menentukan modus. Nah, setelah kita urutkan data tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa modusnya itu atau nilai yang sering muncul atau frekuensi terbesarnya adalah 170. Untuk contoh yang kedua yaitu data berkelompok. Kita disuruh menentukan min, median, dan modus. Pertama kita menentukan min atau nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mencari nilai XI dan FI kali XI. Nah, di sini untuk mencari XI atau nilai tengah yaitu kita jumlahkan nilai pada kolom ke-1 yaitu 21 ditambah 25 dibagi dengan 2. Maka kita akan dapat nilai tengahnya yaitu 23. Begitupun untuk kolom ke bawah seterusnya. Nah, lalu bagaimana untuk mencari FI dan XI-nya? Nah,
FI itu adalah frekuensi. Nah, kita tinggal kalikan saja nilai dari frekuensi dan XI. 2 dikali 23 sama dengan 46. 8 dikali 28 sama dengan 224 dan data seterusnya. Nah, untuk frekuensi sigma FI itu sama dengan 30. Untuk sigma FI dikali XI itu sama dengan 1020. Maka X barnya sama dengan 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Yang kedua, menentukan median atau nilai tengah. Pertama, kita menentukan nilai FK terlebih dahulu. Dimana untuk menentukan FK, untuk kolom pertama itu masukkan saja nilai dari frekuensi 2. Nah, dari nilai 2 ini kita jumlahkan dengan 8 dari kolom frekuensi kedua, itu 2 tambah 8 sama dengan 10, begitupun seterusnya, 10 tambah 9, 19, dan seterusnya. Nah, pertama kita harus menentukan nilai letak dari mediannya dengan rumus N per 2. Nah, di sini kita ketahui nilai N-nya sama dengan 30, maka 30 per 2 sama dengan 15. Nah, di sini perhatikan frekuensi kumulatifnya, di mana 15 masuk pada frekuensi kumulatif yang ke-19. Nah, di sini kita tandai frekuensi kumulatif, frekuensi dan nilainya yang berada pada baris ketiga. Nah, di sini untuk rumus mediannya yaitu TB ditambah N per 2 min FK per FM dikali P. Dimana TB itu perhatikan kolom nilai yang ketiga yaitu 31 sampai 35. Di sini tuh 31-nya kita kurangkan dengan 0,5, maka kita akan dapat 30,5 ditambah 30 per 2 min FK. FK itu nilai sebelum dari FK kumulatifnya itu di atasnya 19 itu kan 10, maka itulah nilai FK-nya dibagi dengan FM, frekuensi median. Nah, frekuensi di median di sana kan 9. Sedangkan P itu panjang interval. Kalau kita lihat panjang intervalnya itu misal 21 sampai 25 itu kan panjangnya itu kan 5. Nah, tinggal kita hitung saja 30,5 ditambah 30 per 2 15 min 10 per 9 dikali 5. Kita dapat 30,5 ditambah 29 per 9. 30,5 ditambah 2,78 sama dengan 33,28. Yang terakhir menentukan modus. Nah, di sini kita lihat frekuensinya, di mana frekuensi di sana 9 adalah nilai tertinggi. Nah, untuk rumus mol-nya yaitu TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya sama seperti yang tadi, yaitu 31 dikurang 0,5 yaitu 30,5 ditambah D1 itu nilai frekuensi dikurang frekuensi sebelumnya. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk D2-nya itu frekuensi tertinggi dikurang dengan frekuensi setelahnya, yaitu 6. Nah, maka 9 dikurang 6 sama dengan 3. Sedangkan panjang intervalnya sama, sudah kita ketahui tadi, yaitu 5. Tinggal kita hitung saja, 30,5 ditambah, tinggal kalikan 1 kali 5 dibagi 1 tambah 3, 4. Nah, sama dengan 30,5 ditambah 1,25 sama dengan 31,75. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.